فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari membahas syubhat yang jawabannya panjang terkait kisah yang banyak dibawakan untuk dijadikan acuan bolehnya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Qiyas aulawi menurut mereka. Intinya apa? Kalau Abu Lahab saja yang merasa gembira dengan kelahiran Nabi, kemudian memerdekakan budaknya, karena itu diringankan azabnya setiap hari Senin padahal dia kafir. Apalagi kita kaum muslimin. Nah, tentunya lebih-lebih lagi kalau merayakan dan merasa gembira atas kelahiran beliau. Dan ini telah kita bongkar syubhatnya dengan 8 jawaban. Baik, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada sisi pendalilan dari kisah tersebut karena memang kisahnya tidak sahih. Baik. Nah, sekarang mereka beralih pada syubhat yang lain. Kalau memang Abu Lahab riwayatnya tidak sahih kalau dia diberi keringanan azab, sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya tidak ada orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran itu azabnya diringankan. Ini pada asalnya. Taib wala yukhaffafu anhum min azabiha, tidak diringankan mereka itu azabnya. Nah, di sana ada kasus terkait Abu Thalib. Datang hadis bahwasanya Abu Thalib apa? Orang yang paling ringan azabnya. Nah, sekarang mereka berganti pada syubhat ini. Dia mengatakan walakinna Abu Thalib intafa'a bidifa'ihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khuffifa 'anhu al-'adzab. Akan tapi ya di sini Abu Thalib mendapatkan kemanfaatan dengan sebab dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diringankan darinya azab. Baik, kita selesai dari pembahasan Abu Lahab. Jelas dia tidak mendapatkan keringanan azab. Dan juga kisah bahwasanya dia gembira dengan kelahiran Nabi kemudian memerdekakan Thuwaibah, ini juga kisah yang lemah. Nah, sekarang terkait Abu Thalib bagaimana? Kita semua tahu bahwasanya Abu Thalib mendapatkan syafaat. Bahwasanya dia orang yang azabnya paling ringan. Padahal kafir, mati di atas kekafiran. Nah, kita jawab huna qadiyatan. Di sini ada 2 perkara. Baik, ada 2 perkara yang butuh kita pahami dengan baik. Ihdahuma, yang pertama, muhalun wa hiya i'tibaru ta'atil kafir ma'a kufrihi li'anna syartat ta'ati an taqa'a biqasdin sahihin wa hadha mafqudun minal kafir. Baik. Perkara yang pertama, kawan, perkara yang muhal, sesuatu yang tidak mungkin. Dia masih apa? Kita masih mengarah ke Abu Lahab karena dia membandingkan. Ya, bagaimana Abu Thalib saja dapat keringanan azab? Kok kamu katakan bahwasanya orang kafir tidak mendapatkan keringanan azab? Maka di sini ada 2 hal. Yang pertama muhal. Maksudnya apa? Yaitu muhal, tidak mungkin
ketaatan orang kafir itu diakui bersamaan dengan kekufurannya. Maksudnya apa? Ketaatan, amalan-amalan baik seorang kafir itu tidak diakui kalau masih ada kekufuran padanya. Tidak akan diterima, tidak akan diberi pahala. Kenapa? Lianna syartat ta'ah an taqa'a biqasdin sahih. Karena syarat suatu perkara dinamakan ta'ah, suatu perbuatan dinamakan ketaatan kepada Allah kalau apa? Dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu karena Allah, lillahi ta'ala. Wa hadza mafqudun minal kafir, dan ini tidak ada dari orang kafir. Sehingga tidak mungkin orang kafir mendapatkan keringanan dengan sebab amalan yang dia lakukan di dunia yang menurutnya sebagai amalan ketaatan. Kenapa? Karena memang amalan ketaatan ini tidak diterima, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketaatan. Ini jawaban tetap. Baik. Kemudian yang kedua, ithabatul kafiri ala ba'dil a'mal tafaddulan min Allah taala wa hadza la yuhiluhul aqlu. Yang kedua, pemberian ganjaran untuk orang kafir atas sebagian amalan-amalan itu murni kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hukumnya hukum asal bahasanya amalan orang kafir tidak akan diakui, tidak akan diterima. Ini jelas. Kemudian yang kedua, kawan, pada pemberian balasan untuk orang kafir atas sebagian amalan-amalan ini murni tafaddulan min Allah. Nah, karena ada yang namanya adil, ada nafadl. Adil itu Allah berikan sesuai dengan apa? Dengan jatahnya. Tapi kalau fadl Allah berikan memang murni kepemurahan Allah. Wa hadza la yuhiluhul aql, dan ini suatu perkara yang tidak dianggap mustahil oleh akal, karena mungkin saja bagi Allah untuk memberikannya. Baik. Nah, setelah tahu ini, ikhwan, fa idza taqarrara dzalika lam yakun itqu Abi Lahab li Thuwaibah qurbatan mu'tabarah. Sehingga dari sini jelaslah bahwasanya pembebasan budak oleh Abu Lahab, di mana dia membebaskan budak perempuannya yaitu Thuwaibah, itu bukanlah bentuk qurbah, bentuk pendekatan diri kepada Allah yang diakui. Atau dengan kata lain, Abu Lahab ketika membebaskan Thuwaibah itu bukan ibadah. Baik, ini hukumnya. Wa yajuzu an yatafaddalallahu alaihi bima syaa, dan boleh bagi Allah untuk memberikan sebagai bentuk kepemurahannya kepadanya dengan apa yang saja yang Allah kehendaki. Boleh enggak Allah memberi sesuatu kepada Abu Lahab? Boleh enggak? Ketika Abu Lahab misalnya, taruhlah Abu Lahab membebaskan Thuwaibah, ini dari sisi hukum ibadah atau bukan? Bukan ibadah. Dia kafir. Bukan ibadah. Tapi dari sisi perbuatan Allah, boleh tidak Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi kepada Abu Lahab sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Boleh-boleh saja, sebagaimana di dunia Allah bisa saja memberi nikmat yang banyak bagi seorang kafir, ya kan? Orang kafir ada yang diberi di dunia kekayaan yang melimpah ruah. Itu kembali kepada kehendak Allah. Nah, kama tafaddala ala Abi Thalib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepemurahan kepada Abu Thalib. Wal muttaba'u fi dzalika at-tawaqqufu nafiyan wa itsbatan, dan yang diikuti dalam hal ini kita menetapkan bahwasanya Allah mengganjar ini, Allah tidak mengganjar yang itu. Apa yang diikuti di sini yaitu tawakkuf. Dalil harus berhenti, kita pada dalil harus berhenti kepada dalil, makna tawakkuf. Jadi berarti secara akal bisa saja Allah memberi sesuatu kepada mereka ini sesuai dengan kehendak Allah. Cuman untuk menetapkan harus berhenti pada
dalil. Kita netapkan pun harus dengan dalil, kita meniadakan juga harus dengan dalil. Paham? Dan Abu Talib memang kita tetapkan bahwasanya Allah memberikan kepemurahan kepadanya karena dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sebagai bentuk pemuliaan kepada Abu Talib atau pemuliaan kepada Nabi kita? Pemuliaan kepada Nabi kita. Karena apa? Ketika ada orang-orang yang membela beliau, bahkan orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepemurahan. Jadi ini untuk menunjukkan fadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membela dengan kuat beliau. Dan Abu Talib dikecualikan. Padahal pada asalnya orang kafir tidak akan mendapatkan kemanfaatan sedikit pun di akhirat dari hal-hal yang dulu dilakukan di dunia. Tapi Allah kecualikan Abu Talib karena ada dalil, kita tetapkan. Sedangkan Abu Lahab kita tidak mendapati dalil, sehingga tidak bisa menetapkan kalau Abu Lahab mendapatkan keringanan azab. Baik. Ini ketika mereka berdalilkan dengan kisah Abu Talib. Dan memang kawan, berkaitan dengan Abu Talib, hal yang penting untuk dipahami itu adalah pengkhususan. Karena kaidah dalam syafaat pun telah kita lewati bahwasanya syafaat itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada ahli tauhid, ya kan? Syafaat Nabi kita diberikan kepada ahli tauhid saja. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa saja yang Allah ridai. Ini hukum asalnya. Maka syarat untuk mendapatkan syafaat harus dia itu seorang yang bertauhid, karena dengan tauhid inilah dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini dua syarat, harus mendapatkan ridha yang diberi syafaat, kemudian yang mau memberi syafaat harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait Abu Talib, syarat ridha atau tidak? Tidak ada. Karena Allah tidak ridha dengan kekufuran Abu Talib. Baik, sehingga pada peristiwa Abu Talib, ikhwan, ketika Nabi SAW ditanya, hal nafa'ta Abu Talib bin bisyai, apakah engkau bisa memberikan kemanfaatan kepada Abu Talib dengan sesuatu? Karena dulu dia telah membelamu, menolongmu. Maka Nabi SAW, na'am, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Iya, dia mendapatkan kemanfaatan karena itu. Kalau bukan karena aku, dia sudah berada di kerak paling bawah api neraka. Yang kemudian dengan sebab Nabi diringankan menjadi azab yang paling ringan. Ini pengecualian, ya, pengecualian yang kita menetapkannya dengan dalil, dan itu dinamakan sebagai apa? Syafaat yang khusus, syafaat khusus yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak bisa berlaku pada yang lain, hanya khusus pada Abu Talib saja, untuk menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau seorang memperhatikan sejarah, bagaimana awal dakwah Nabi, memang Abu Talib memiliki andil yang sangat besar terhadap Rasulullah SAW semenjak kecil, diasuh oleh pamannya. Kemudian setelah mengaku menjadi Nabi, dibela oleh pamannya. Bahkan rela Abu Talib juga untuk apa? Untuk diboikot oleh orang-orang Quraisy. Makanya Nabi sangat bersedih ketika Abu Talib memilih untuk tetap berada di atas agama nenek moyang. Padahal Abu Talib sudah meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi demikianlah hidayah, kawan. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah saja akan memberikan hidayah bagi siapa saja yang dikehendakinya.
Nah, sehingga Abu Thalib mati di atas kekafiran. Nah, nasallallahu al-afiyata wassalam. Mungkin kita ambil satu itu dalil. Naktubi bihadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta